Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, dan semoga kajian kita dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita masih di surah Ali Imran. Surah Ali Imran, surah ketiga, ayat 139 sampai 141. Ada 3 ayat kurang lebih yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kita bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. Dan janganlah kalian merasa lemah dan merasa sedih. Wa antumul a'laun, padahal kalian berada pada posisi yang lebih tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Iyamsaskum qarhun faqad massal qawma qarhun mithluh. Apabila kalian mendapatkan penderitaan, mendapatkan luka, faqad massal qawma qarhun mithluh, maka sesungguhnya mereka, musuh-musuh kalian, juga mendapatkan luka yang sama. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas, dan begitulah kata Allah, setiap masa antara kehancuran dan kejayaan Allah pergilirkan di antara manusia. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, dan agar Allah membedakan mana orang yang beriman, mana orang yang kafir. وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَاءَ, dan ketika orang yang meninggal dunia dari golongan kaum mukminin, mereka adalah mati dalam keadaan syahid, kata Allah, syuhada. Wallahu la yuhibbul zalimin, dan Allah tidak senang, tidak suka dengan orang-orang yang zalim. Walimahsallahu alladhina amanu wa yamhaqul kafirin, dan agar Allah pula membersihkan dosa-dosa orang yang beriman, wa yamhaqul kafirin, dan membinasakan orang-orang kafir. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, sedikit terjemah dari surah Ali Imran 139 sampai 141. Tentunya ini masih lanjutan dari beberapa pertemuan sebelumnya, berkisah atau membicarakan tentang cuplikan perang Uhud, di mana dalam ayat ini salah satunya Allah menyebutkan, Allah meminta kepada Rasulullah dan para sahabatnya, para orang-orang mukmin, agar mereka tidak merasa gentar, tidak merasa sedih,
tidak merasa minder ketika menghadapi orang-orang kafir yang mereka jumlahnya jauh lebih banyak. Makanya sering kami sampaikan kemarin, tetap pertolongan Allah berikan, Allah limpahkan kepada orang-orang mukmin. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini diberikan pelipur lara, diberikan semangat, motivasi oleh Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang mukmin ketika mereka bertempur dengan orang-orang kafir dalam perang Uhud itu, mereka tidak merasa pesimis, tidak merasa gentar, tidak merasa lebih rendah dengan orang-orang kafir. Padahal kata Allah, kedudukan orang mukmin itu jauh lebih tinggi derajatnya dari orang-orang kafir, baik di dunia termasuk lebih-lebih nanti di akhirat. Ini jelas sekali ini. Jadi jelas sekali kedudukan orang mukmin jauh di atas orang-orang kafir kata Allah di dunia, terlebih-lebih nanti ketika di akhirat. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, Allah juga memberikan motivasi tambahan di sini. Kata Allah, ketika kalian wahai orang-orang mukmin mendapatkan luka, ada bahkan yang terbunuh, kalian harus ingat kata Allah bahwa di antara orang kafir itu juga ada yang terluka, ada yang terbunuh. Ternyata sama. Jadi kondisi yang dialami orang-orang mukmin itu juga dialami oleh orang-orang kafir. Ketika mereka saat ini ada yang terbunuh, orang kafir juga ada yang terbunuh. Ketika di antara kaum mukminin juga ada yang merasa sedih, bahkan lebih sedih lagi orang-orang kafir. Itulah kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kepada manusia itu ada masa berjaya, ada masa kehancuran. Jadi memang Allah memberikan penjelasan kepada kita tentang perputaran roda kehidupan Bapak Ibu. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Masa kejayaan dan kehancuran Allah pergilirkan di antara manusia. Bapak Ibu rahimakumullah, ayat ini Ali Imran 140 secara khusus salah satu riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini adalah satu ketika orang-orang mukmin sudah pulang dari medan Uhud, ada seorang perempuan bertanya kepada beberapa sahabat, gimana kondisi Rasulullah? Kata perempuan ini. Sahabat ini berkata, Rasulullah masih hidup, tetapi ada beberapa sahabat-sahabatnya yang wafat, mati syahid di medan Uhud. Kemudian perempuan ini mengatakan, sudah enggak apa-apa, yang penting Rasulullah hidup selamat. Adapun orang-orang sahabat yang mati syahid, insyaallah sudah ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa rahmakumullah. Itu dia tidak peduli dengan keluarganya yang mati, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan tetangganya yang mati. Yang dia pedulikan, yang dia khawatirkan adalah keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah menyebutkan waliya'lamal ladzina amanu wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah menjadikan orang-orang mukmin itu yang mati di medan Uhud mati dalam keadaan syahid, dan insyaallah
tidak ada tempat yang layak bagi orang-orang yang mati syahid itu kecuali meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sering ada slogan kan ya, apa itu, iskarima aw mut syahida katanya. Iskarima bukan nama pondok pesantren ya, tapi sekarang jadi nama pondok ya, Iskarima. Iskarima, hiduplah yang mulia, artinya iskarima itu hidup yang mulia. Awamut syahida, ketika mati dalam keadaan mati syahid, itu hidup yang luar biasa. Ketika hidup yang mulia, meninggal dunia membawa pahala syahid, itu sangat luar biasa. Bapak Ibu rahimakumullah, dan itulah sebetulnya yang dialami oleh orang-orang mukmin ketika mereka berperang melawan orang-orang kafir. Ketika orang-orang mukmin itu berperang, ketika mereka menang dapat kejayaan, ketika terbunuh mati syahid, udah apa namanya, api semua nama itu ya. Ketika menang dapat kejayaan, ketika terbunuh dapat mati syahid. Tidak ada yang percuma ketika melakukan perjuangan itu. Itulah yang Allah maksudkan Bapak Ibu rahimakumullah di dalam Al-Qur'anul Karim, surah At-Taubah surah ke-9 ayat ke-52, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayain. Orang-orang mukmin itu ketika mereka berperang, mereka menunggu dua hal, ihdal husnayain, dua hal yang bagus. Kalau menang tadi dapat kejayaan, Islam semakin berkibar. Ketika mereka kalah, ada yang terbunuh, mereka tidak sia-sia, tidak mati konyol, tetapi mati berjumpa dengan Allah, membawa pahala syahid. Walaupun memang banyak Bapak Ibu ya yang meninggal, yang wafat dalam perang Uhud itu ada sekitar 70-an orang, kan banyak ya. Berarti sekitar 10% ya yang mati dalam perang Uhud dari kalangan kaum mukminin. Karena kan ada 700 orang yang wafat, yang meninggal 70-an, berarti sekitar 10%. Cukup banyak sebetulnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah sedikit penjelasan dari 3 ayat tadi. Bapak Ibu rahimakumullah, dari 3 ayat ini sebetulnya kita bisa mengambil beberapa pelajaran yang bisa kita ambil, pelajaran penting yang tentunya kita pahami dan bisa kita praktekkan dalam menjalani kehidupan ini. Pertama, pelajaran pertama dari ayat ini ya Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa roda kehidupan itu pasti akan berputar. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ada kalanya kau di atas, kata Allah, tapi ada kalanya engkau harus turun ke bawah. Ada kalanya kita dilantik, tapi ada kalanya kita harus menyerahkan pangkat dan jabatan. Ada kalanya kita dilantik juga, tapi suatu saat kita harus pensiun. Itulah roda kehidupan. Tidak selalu berada di atas, tapi tidak selalu akan berada di bawah. Dan kita memang kalau melihat sejarah seperti itu roda kehidupan. Bayangkan kalau misalnya kita melihat di zaman kejayaan kaum muslimin, sempat berkuasa di Spanyol katakanlah sekitar berapa ratus tahun, itu kan panjang, sangat panjang sekali, lebih panjang dari penjajahan Belanda di Indonesia.
Tetapi dari sekian panjang 800 tahun itu menguasai daratan Eropa, tetapi kemudian runtuh. Itulah watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Allah mempergilirkan suatu kejayaan, kehancuran kepada manusia. Jadi tidak perlu jumawa bagi orang-orang yang lagi di atas sebentar, karena satu saat nanti akan turun ke bawah. Ada kalanya sekarang menjadi pejabat, besok menjadi rakyat biasa. Itu biasa. Kembali lagi ke habitatnya, gitu kata orang. Kembali lagi ke habitatnya. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan memang tidak usah ditebak apa Ibu, jabatan itu. Kalau kita melihat misalkan di zamannya itu Kennedy, misalkan presiden Amerika itu, gak lama tiba-tiba mati, ditembak, macam-macam. Padahal udah presiden nih, yang katanya negara termaju, terkuat, ternyata presidennya mati kena tembak. Bayangkan. Itulah watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Termasuk di India, Bapak rahimahumullah, hampir 1000 tahun sebetulnya kaum muslimin itu menguasai India. Bayangkan, tetapi pada suatu saat kemudian agak sedikit turun menurun, runtuh. Walaupun sekarang di India masih banyak ya, sekitar 20% penduduknya adalah seorang muslimin, walaupun masih banyak. Tetapi secara pemerintahan sudah, kaum muslimin di situ udah habis pemerintahnya, kerajaannya maksudnya. Itulah maksud roda kehidupan. Itu pertama, Bapak Ibu rahimakumullah, artinya roda kehidupan pasti akan berputar, dan yang lagi di atas tidak perlu menyombongkan diri, tidak perlu jumawa, dan yang ada di bawah tidak perlu merasa bersedih hati, tidak perlu minder, tidak perlu berputus asa. Insya Allah sebentar lagi roda akan berputar kan ke atas, terus begitu roda itu. Itu yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil, roda kehidupan pasti akan berputar. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, pelajaran yang bisa kita petik bahwa ternyata kemenangan ataupun kekalahan itu bukan tolak ukur dalam mengukur kesuksesan ketika dalam perjuangan. Buktinya apa? Dalam perang Uhud, banyak para ulama mengatakan bahwa kaum muslimin kalah. Pertanyaannya, apakah berarti gagal kaum muslimin dalam melakukan perjuangan? Kemudian gagal, kan tidak seperti itu. Ukuran gagal dan berhasil dalam versi Allah itu ketika kita berjuang, adapun hasilnya kalah atau menang itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, sekalipun dalam peperangan Uhud itu kaum muslimin disebutkan oleh para ulama kalah, tanda kutip ya, tetapi tetap mendapatkan pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi bagi orang yang bergelut di medan perjuangan, di medan dakwah, tidak perlu mengukur keberhasilannya dengan banyaknya jemaah, dengan banyaknya followers atau viewers di YouTube. Tidak. Bagus sebetulnya punya banyak followers di Instagram, mungkin di YouTube banyak yang nonton ceramahnya, bagus. Tapi tentunya ukuran keberhasilan dalam memperjuangkan Islam itu bukan diukur dari jumlah jamaahnya, jumlah followersnya, jumlah yang nonton dan seterusnya, tapi diukur dengan kesungguhannya,
keistiqomahannya benar-benar menyampaikan risalah Islam ini kepada umat. Adapun diterima atau tidak itu lagi-lagi dikembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara khusus kepada Pak Iqbal di sini, YouTube-nya masih 500 sekian orang pelanggan, subscriber, insyaallah tetap dicatat amal ibadah di Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Karena secara pribadi saya tahu Pak Iqbal dalam hal ini sangat istiqomah gitu ya, sungguh-sungguh, insyaallah itu bernilai pahala di Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin viewersnya atau subscribernya itu masih terbilang minim atau rendah atau sedikit. Nah itu tidak perlu berputus asa, insyaallah dicatat Bapak Ibu. Ini juga terjadi kepada Nabi Nuh alaihissalam, Bapak Ibu rahimakumullah. Nabi Nuh itu kira-kira nabi yang gagal atau berhasil? Ya berhasil lah, walaupun pengikut beliau sedikit, walaupun sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, surah Hud, surah ke-11 ayat ke-40 41. Kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah beriman kepada Nabi Nuh illa qalil, kecuali sedikit sekali, sedikit. Yang beriman sedikit dalam rentang dakwah 950 tahun. Berarti saya lumayan ceramah setengah jam udah banyak jumlahnya ini ya. Gitu. Lumayan. Udah sekian puluh orang, hampir 70-80 ini udah banyak. Itu bayangkan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mengajak umat untuk menyembah Allah, tetapi ternyata yang didapat cacian, makian, dan bahkan upaya pembunuhan. Tidak banyak yang mau beriman kepada Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh kemudian mengeluh, bukan mengeluh, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Nuh, qala rabbi inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara. Terus apa? Zam. Wa lam yazidhum du'ai illa firara. Surah An-Nuh ayat kelima dan seterusnya. Kata Allah, wa qala Nuhu rabbi inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara. Nabi Nuh berkata, ya Allah, inni da'awtu qaumi lailaw wa nahara. Saya berdakwah kepada kaumku itu lailaw wa nahara, siang malam, pagi siang petang. Kalau kita kan ceramah setengah jam Bapak Ibu, ini pagi siang malam, nggak capek. Kalau ngisi kajian setam itu udah berbusa ya. Tetapi apa yang didapat oleh Nabi Nuh, walam yazidhum du'ai illa firara, dan tidak ada orang yang menerima du'ai dakwahku ini illa firara, melainkan mereka lari dari dakwahku ini. Bayangkan, itu Nabi Nuh alaihissalam. Tetapi sekalipun jamaah beliau sedikit, tetapi Nabi Nuh alaihissalam termasuk Nabi ulul azmi ya Bapak Ibu. Nabi yang luar biasa, yang memang memiliki keteguhan hati, kesabaran yang sangat-sangat luar biasa. Kalau amanah itu kita emban, kayaknya kita tidak mampu ya. Sangat tidak mampu dalam rentang waktu yang begitu panjang, yang dapat cacian dan makian, tetapi beliau teguh hati bersabar menyampaikan risalah Islam ini kepada umat. Berapa tahun? 950 tahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa laqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Surah Al-Ankabut ayat ke-14. Kami utus Nabi Nuh itu kepada kaumnya, falabitha fihim alfasanatin illa 50 'ama,
dan dia bersama kaumnya itu alfasanatin 1000 tahun illa khamsina ama kurang 50 berarti 950 tahun. Bayang enggak kebayang itu. Kita hidup 60 70 udah bosan ya, benar atau tidak ya? Yang 70 kan ini angkat tangan. Pak Sabari mungkin kita Pak Dar ini Pak Sono udah bosan, udah capek gitu kan. Ini hidup ya hampir 1000 tahun udah gak kebayang itu. Gimana capeknya menyampaikan Islam ini kepada umat itu. Tapi alhamdulillah tentunya di akhirat kelak lelah itu terbayar. Kata orang-orang lelah menjadi lillah katanya. Lelah terbayar ketika di akhirat, di surga menanti soalnya. Itu. Dan kan kehidupan dunia itu kan tidak lama, baik ya. Tidak lama. Kalau berarti berumur 1000 tahun berarti dia berumur sehari di akhirat. Benar atau tidak? Kan ukurannya 1000 tahun banding sehari. Berarti kalau Nabi Nuh berumur 1000 tahun berarti seolah-olah beliau hidup 1 hari di akhirat. Kalau Bapak Ibu di sini berumur 100 tahun berarti di akhirat 2 jam 40 menit. Ada nggak 100 tahun di sini? Kalau umur 50 tahun berarti dia berumur berapa? 1 jam 20 menit. Berarti Pak Sabari udah 2 jam mungkin ya. Pak Karsono, Pak Dar ini udah 2 jam umurnya di akhirat. Udah 70 tahun. Gak lama ternyata. Makanya Allah menyebutkan Bapak Ibu, kehidupan dunia itu kata Allah illa sa'atan min nahar. Surah apa itu? Surah Al-Ahqaf ayat terakhir 34-35. Jadi orang-orang ketika di dunia itu hidup illa sa'atan min nahar. Beberapa saat di waktu siang seolah-olah. Jadi kehidupan dunia itu seperti beberapa saat di waktu siang. Jadi siang itu kan sejak dulu sampai ke asar ya. Ada sekitar 3,5 jam. Dan itu beberapa saat di waktu siang. Ya 2 atau 3 jam. Udah 3 jam itu 100 tahun berarti usianya. Lebih malah. Jadi sebentar. 2 jaman kita hidup di akhirat seolah-olah. Sama nanti ketika na'udzubillah ada orang yang masuk neraka, ketika disiksa sehari di neraka berarti dia seolah-olah disiksa 1000 tahun di dunia. Nggak kebayang itu. Nggak kebayang. Itu berlipat ganda penderitaan yang didapat bagi orang-orang kafir di akhirat kelak di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Alhamdulillah yang ketiga, jadi yang pertama tadi roda kehidupan pasti akan berputar. Kemudian ukuran berhasil atau tidak dalam berdakwah itu bukan dilihat dari jumlah jamaahnya, tetapi dari kesungguhannya menyampaikan, ketekunannya dan kesabarannya dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang ketiga, Alhamdulillah, ternyata tidak ada yang sia-sia dalam urusan kaum mukminin. Tadi kami sampaikan. Jadi urusan kaum mukminin itu tidak ada yang sia-sia. Semuanya bermanfaat. Tadi kami sampaikan ketika dia menang, dia dapat kejayaan, dapat wibawa. Ketika dia mati, meninggal dunia, mati syahid, udah. Itu luar biasa itu. Dan ini tentunya juga ditopang oleh firman Allah, oleh sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin itu. Sungguh menakjubkan urusan kaum mukminin.
urusan mereka semuanya baik. Walaysa dzaka illa li ahadin illa lil mu'min, dan hal ini tidak dapat diraih kecuali bagi orang-orang mukmin. Seperti apa kata Rasulullah? In asabatu sarra sabara syakara fahuwa khairul lah. Ketika ditimpa kenikmatan dia bersyukur, maka hal itu baik baginya. Jadi orang mukmin itu ketika diberikan kenikmatan, apa yang dilakukan? Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu baik. Jadi ketika dia berdakwah, jemaahnya semakin banyak, alhamdulillah, sakinah kan. Ada tambahan siapa ini? Ada Pak Ada, ada Pak Bri tambahannya, ada Pak Marmadi juga. Itu. Alhamdulillah. Tapi ketika sedikit tetap apa? Alhamdulillah juga tentunya. Berusaha baik. Rasulullah melanjutkan, in asabathu syarra sabara fahuwa khairul lah. Ketika orang mukmin itu ditimpa musibah, dia bersabar, dan itu baik, sama-sama baik. Jadi tidak ada yang sia-sia. Setiap peristiwa yang dialami kaum mukminin itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada manfaatnya, semuanya bermanfaat kalau disikapi dengan benar dan baik. Kalau dapat nikmat, alhamdulillah bersyukur, musibah dia bersabar walaupun ini sulit. Syukur mungkin seolah-olah mudah Pak Ibu, tapi sulit juga. Termasuk sabar seolah-olah mudah tapi sulit juga. Ya sama. Kadang kan orang-orang yang orang-orang miskin mungkin ya, kalau saya kaya alhamdulillah akan bersyukur. Padahal banyak orang kaya yang tidak bersyukur. Bahkan seandainya ketika dia mungkin kaya, lupa untuk bersyukur juga. Benar atau tidak? Kadang-kadang benar juga. Jadi ini Bapak Ibu, syukur dan sabar sama baiknya, sama bagusnya. Tidak ada yang lebih itu, sama-sama bagus. Karena kedua-duanya sama-sama sulitnya. Walaupun orang memandang syukur lebih mudah, tapi sama-sama sulitnya. Jadi itu tidak ada yang sia-sia, tidak ada manfaatnya bagi orang-orang mukmin dalam kehidupan ini. Semuanya bermanfaat, semuanya adalah ladang untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau orang-orang sabar itu terbatas. Kata Allah dalam Al-Qur'anul Karim, surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat ke-10 di ujung ayatnya. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu dibalas pahalanya oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Jadi pahala sabar itu, sabar sulit Bapak Ibu, maka pahalanya tidak terbatas. Pahalanya, hadiahnya bukan hanya payung cantik atau kulkas, itu kan hadiah ketika JJS ya. Adapun hadiahnya bagi orang-orang bersabar, pahala yang tidak terbatas. Bukan payung cantik, bukan rice cooker, bukan kulkas, bukan itu. Tapi pahala yang tanpa batas. Jadi itu bagi rahmatullah yang ketiga. Jadi yang pertama apa tadi? Roda kehidupan pasti akan berputar. Ini perlu diingat-ingat. Yang mungkin lagi yang naik pangkat sebentar, pada suatu saat nanti ya kan,
turun, harus menyerahkan jabatan, harus pensiun. Karena bagaimanapun Allah lah yang memberikan pangkat dan jabatan. Ketika kita sering mendengar ayat qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ini perlu diingat bahwa Allah lah yang memberikan kekuasaan dan Allah pula yang mencabut kekuasaan. Tidak bisa diprediksi. Kata orang-orang kulon itu unpredictable katanya. Tidak bisa diprediksi kata orang-orang kulon. Orang-orang barat maksudnya. Orang-orang kulon. Yang kedua apa? Yang kedua, Pak Iqbal tadi? Dulu Pak. Yang kedua, ukuran kesuksesan itu dalam berjuang, dalam berdakwah bukan kalah atau menang, bukan jumlahnya sedikit atau tidak, tetapi ukurannya adalah kesungguhan, keistiqomahan dan kesabaran. Itu perlu juga kita pegangi agar kita tidak melulu menyandarkan aktivitas amal soleh kita itu kepada orang lain. Jadi ketika dipuji dia semakin semangat, ketika dihina kendor. Kenapa? Karena menyandarkan amal solehnya kepada pujian orang lain. Itu mengkhawatirkan sebetulnya ya. Cukup mengkhawatirkan. Sebagaimana kemarin kata Pak Budi, itu mengarah kepada riya, mengarah kepada riya, terlalu menginginkan tepuk tangan manusia. Kalau ditepuk tangan dia semangat, ketika dicaci, dimali tidak siap. Itu. Kemudian yang ketiga, tadi segala urusan kaum mukminin itu baik tergantung cara kita menyikapi apa yang terjadi kepada kita. Insyaallah kita bisa bersyukur kalau diberikan nikmat dan bisa bersabar kalau diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun Bapak Ibu rahimakumullah, kaya ataupun miskin, kemenangan ataupun kehancuran, itu semuanya tentunya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-35, ayat 35 kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan, kekayaan dan kemiskinan, prestasi dan kegagalan, semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kalau kita pintar-pintar menyikapi akan menjadi ladang ibadah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mungkin Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup perjumpaan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.